Baik, kerabat Imelda, saya sudah terhubung dengan Mas Robi. Selamat malam, Mas Robi. Ya, selamat malam Mas Febri, Mas Taufik. Cukup jelas ya, Kabar Mas Febri ya, semua. suaranya ya, oke. Mas Robi, boleh dimulai ceritanya ya? Tadi di daerah Demak, betul ya? Ya, desanya disamarkan aja. Ya, silakan Mas, dimulai. Jadi cerita, oke. Jadi saya ceritain desa saya dulu ya Mas. Ini desa saya yang dulu pernah saya ceritakan kereta kencana itu loh Mas. Nah ini lokasi cerita yang kali ini itu berada di persawahannya. Jadi desa saya itu pepet langsung sama persawahan. Jadi lokasi ceritanya ini agak mepet ke desa saya. Jadi nggak terlalu jauh lah. Jadi ceritanya gini Mas. Di desa saya itu ada sebuah rawa. Rawa itu dari dulu emang terkenal angker. Jadi banyak cerita yang mengatakan bahwa di rawa itu ada penunggunya, sosok ular besar, terus jadi tempat pembuangan jin gitu. Itu ada, cerita dari dulu itu seperti itu ada. Nah, kondisi rawanya itu memanjang, panjangnya hampir 500 meteran lah, memanjang selatan ke utara gitu loh Mas. Nah airnya kondisinya itu tenang, nggak mengalir, banyak ikannya, banyak Mas. Jadi banyak ikannya, di situ memang banyak ikannya. Ya kalau orang yang memang mempunyai keberanian itu suka dia mancing di situ. Tapi ya tadi nggak jarang mereka juga ditampakin ya penunggu situ. Nah di tengah rawa itu tumbuh ilalang-ilalang yang hebat Mas. Dia emang angker, terlihat singgup lah kondisi rawanya itu. Nah tetangga saya itu dia kan tengah malam yaitu ngecek sawahnya Mas. Soalnya besok pagi dia itu mau tanam. Kalau istilah orang desa kan tandur itu loh Mas. Nah dia tengah malam itu dia ngecek airnya, air yang ada di sawahnya. Kalau dia kira ini nanti pagi pas tandur itu ada airnya atau enggak, dia mengecek mesin yang buat nyedot airnya itu loh Mas. Nah air yang dialirkan ke sawahnya itu airnya itu sumbernya dari itu rawa itu Mas. Nah maka dari itu dia kan tidak bisa enggak kan tetap dia bersinggungan dengan rawa itu. Lah pas dia lagi berada di sawahnya ngecek air, dia itu ditampakkan perkampungan gaib. Jadi dia melihat rawa tadi itu seperti perkampungan. Ya ada orangnya, ada penduduknya lagi beraktivitas seperti seperti perkampungan biasa lah mas zaman dulu gitu. Jadi tiba-tiba itu terlihat terang gitu loh mas. Nah tetangga saya ini kan orangnya kan nggak banyak bicara ya. Jadi emang orangnya itu kendel mas, kalau kendel, pemberani dia. Jadi ada sebagian tetangga saya itu yang modelnya kayak gitu, orangnya nggak banyak bicara, dia pemberani, cuma nggak banyak bicara. Malam-malam ke tambak, malam-malam ke sawah itu ada. Orang-orang di desa seperti itu ada. Tetangga saya tadi, pas dia lagi ngecek sawahnya, ngecek irigasi sawahnya tadi, dia pas lagi sedang berjalan seperti itu menyusuri sawahnya, dia melihat penampakan perkampungan gaib seperti tadi. Tetangga saya kan terus nggak berani nggak berani lari, juga nggak berani jerit-jerit. Ya dia tetap kalem aja orangnya, tetap diam, terus berjalan menjauh terus. Dia orangnya terus pulang ke rumah. Waktu dia
mengalami kejadian seperti itu pun dia itu enggak cerita ke orang-orang itu, enggak. Dia justru ceritanya itu ke apa namanya ya, ke semacam orang yang dituakan lah kiainya gitu. Dan waktu itu saya juga ada di situ, jadi saya nggak secara tidak langsung mendengar ceritanya seperti itu. Mungkin seperti itu cukup mas ceritanya. Mas Robi, itu iya. diceritain lebih detail nggak sih sebenarnya kayak keramaian di situ tuh seperti apa, sosok-sosok yang ada di situ? Terus Sosok-sosoknya seperti orang biasa mas. Tetangga saya itu menceritakan orang biasa ya, kayak orang desa yang berkegiatan zaman dulu gitu loh mas. Jadi penampakannya emang kayak orang biasa zaman dulu lah, nggak ada modern-modernnya sama sekali, beraktivitas seperti itu. tidak dijelasin. Enggak, dia nggak berani detailnya seperti apa, dia kan nggak berani terus melihat secara langsung, kan nggak berani sih mas. Dia tambahin seperti itu jazz, terus pura-pura nggak tahu, terus melipir terus dia berjalan menjauh gitu loh mas. Oke, Mas Febri deh. Mas Febri, sebelum ditanggapin nih cerita dari Mas Robi, mungkin Mas Febri bisa ngegambarin dulu gitu ya, sebenarnya itu sosok-sosoknya seperti apa, yang dilihat itu, yang ditampakin itu seperti apa, terus abis itu perkampungannya juga seperti apa, Mas Febri? Ya, kalau perkampungannya mas ya, perkampungannya itu nggak besar-besar banget ya kampungnya ya mas ya, tetapi padat dengan penduduk gitu. Terus kalau wujud-wujudnya ini yang saya lihat, orang-orang pada zaman dahulu yang kemungkinan besar juga penduduk di sekitaran situ gitu ya. Jadi bukan hanya kampungnya Mas Robik saja, tetapi di sekitaran situ gitu mas. Tapi maksudnya kayak raut mukanya atau apa gitu kan, karena kan kalau misal kita ngomongin kampung gaib tuh banyak banget versi cerita yang kayak oh iya tapi mukanya rata semua nih gitu, atau semua ekspresi wajahnya sama semua gitu, atau gimana nih Mas Feb? Kalau yang ini ya mas, kampung gaib yang ini ya, yang saya lihat itu wajahnya tuh ya gak hanya wajah ya mas ya, tapi di bagian organ tubuhnya tuh pasti ada satu yang apa ya, mungkin hilang ya. Jadi nggak lengkap gitu loh mas, organ tubuhnya gitu. Maksudnya kayak mohon maaf kayak tangannya cuma satu ya gitu, terus telinga pun ada yang apa ya, panjang dan runcing gitu loh. Gitu juga ada gitu. Terus jadi sebenarnya kalau misal diperhatikan bener-bener, walaupun sekilas tampak seperti penduduk pada umumnya gitu ya, tapi kalau diperhatikan bener-bener ya tetap nakutin dong. Ada janggalnya, ya betul. Ini ya mas yang apa ya, mungkin saya juga lihatnya itu agak bukan takut ya, tapi agak ngeri gitu ya. Jadi ini ada satu sosok yang bola matanya itu hampir jatuh gitu mas. Berarti intinya cukup ngeri lah ya, kalau diperhatikan benar-benar. Ya. Selamat malam Mas Robik. Iya, selamat malam Mas Febri. Ini yang saya rasakan ya di kampung tersebut gitu ya. Energinya lumayan gitu. Khususnya di rawa ini gitu mas. Iya mas. Gini mas Febri, memang cerita dari orang-orang tua zaman dulu, dari orang tua saya, dari mbah-mbah saya, memang menceritakan apa ya, rawa tersebut itu kan banyak ditumbuhi ilalang sih mas. Banyak ditumbuhi ilalang, terus singup lah, ada perairannya, terus perairannya itu nggak mengalir. Nah ceritanya zaman dulu itu orang-orang tua yang zaman dulu yang bicara ini mas. Jadi orang-orang zaman dulu kalau buang jin itu katanya ke sana.
Ya ada sih beberapa tempat, cuma salah satunya di situ. Ya, memang yang saya rasakan seperti itu ya Mas ya. Memang rawa tersebut salah satu tempat untuk pembuangan jin atau pemindahan jin gitu ya. Karena orang-orang yang paham dengan hal-hal seperti itu, dengan dunia gaib gitu ya, disitulah tempat yang menurut mereka pas ya untuk tempat tinggal jin itu Mas gitu. Memang apa namanya, kalau dilihat rawanya itu seumpama ini Mas, kok ada satu orang nekat ke situ, itu pasti ada rasa takutnya, itu pasti ada, walaupun itu siang hari, pagi hari, itu tetap ada. Memang apa namanya, ya satu faktor karena dia posisinya di tengah sawah ya, jauh dari orang, terus banyaknya cerita-cerita tadi, terus terkesan angkernya itu memang kelihatan walaupun itu pagi siang. Iya, karena memang kalau yang saya lihat ya Mas ya, di rawa tersebut ya kayak diselimuti apa ya, kayak gumpalan asap gitu loh Mas, kayak warnanya itu lebih ke hitam ya, tetapi nggak yang, kadang kan orang mikirnya kalau apa ya, asap yang kelihatan hitam itu kan kadang mikirnya yang negatif, yang jahat-jahat gitu ya, tetapi ini nggak begitu negatif dan nggak begitu jahat ya, tetapi ada beberapa makhluk yang negatif gitu ada gitu Mas. Kira-kira Mas, alasannya kenapa ya orang zaman dulu kalau ini membuang jin katakanlah, kok ke situ itu alasannya apa Mas? Apakah emang tempat itu sudah dipersiapkan, atau emang tempat itu ada pagar goibnya sehingga jin yang sudah dibuang situ nggak bisa kemana-mana, atau gimana ya Mas? Ya, gini Mas, kalau proses pembuangan jin atau pemindahan jin gitu ya, itu pasti salah satu orang pintarnya ya, orang pintarnya itu pasti akan berkomunikasi kepada tempat yang ingin dikasih jin ini, yang tempat pembuangannya itu gitu Mas. Pasti di situ kan tetap ada apa ya, kayak ketua gengnya lah kalau di kita gitu ya. Pasti ada yang salah satu yang menguasai situ gitu, pasti ada. Dan si katakanlah orang pintar ini pasti akan berkomunikasi dulu Mas gitu. Kalau sosok penguasa ini setuju, itu pasti jin ini akan dikasih ke situ gitu Mas. Tapi kalau tidak ya enggak gitu. Dan kalau yang saya rasakan di rawa tersebut itu memang penguasa situ kayak pada zaman dahulu ya Mas ya, pada zaman ya udah lama ini ya, penguasa di situ kayak ingin mempunyai anak buah yang banyak gitu Mas. Dan apa itu namanya, orang-orang pintar ini pun tahu kalau sosok ini ingin mempunyai anak buah yang ya lumayan banyak gitu, dan terus akhirnya berkomunikasi, dan yang penguasa situ pun setuju gitu Mas. Jadi nggak sembarangan mindahin di situ, nggak ya Mas ya, tapi ada apa ya, ada percakapannya dahulu gitu. Kalau yang saya lihat memang sosok yang energi paling kuat di situ ya sosok ular ini. Sosok ular. Tetapi sosok tersebut bisa merubah dirinya menjadi yang dia inginkan ya Mas ya. Tapi yang saya lihat
pada malam hari ini sosok ular itu gitu Mas. Itu ular yang kalau misal digambarin itu seperti apa Mas Febri? Ini ya kalau yang saya lihat malam hari ini ya Mas ya, itu sosok ularnya itu ular-ular biasa ya Mas. Hitam ya, ularnya hitam tetapi panjangnya mungkin hanya 1 meter ya. Nggak ada 2 meter panjangnya. Terus? Bukan ular yang kayak ular piton gitu yang gede banget Enggak, sepohon kelapa enggak. gitu bukan? Kalau gede-gede Mas. Ya mungkin sepohon kelapa itu ya. Cuma panjangnya nggak ada 2 meter. Dan ularnya pun ular yang nggak bermahkota atau gimana nggak, tetapi warnanya hitam. Kalau orang kampung ya mungkin ulo dumung gitu loh Mas, ular dumung itu. Oh. Gitu. Yang saya lihat seperti itu gitu. Panjangnya nggak ada 2 meter. Seumpama Mas, tetangga saya tadi yang diperlihatkan kok dia nekat berinteraksi atau lari atau bahkan atau marani atau itu imbasnya akan seperti apa ya Mas? Ya. Seumpama ya Mas, seumpama itu tadi kayak nyamperin dan apa ya, masuk ke kampung itu ya. Ya kemungkinan besar nggak kembali lagi Mas gitu. Pernah dengar kalau orang-orang itu bilang portal gaibnya kebuka gitu nggak Mas? Kalau saya sih belum dapat cerita seperti itu Mas. Ya tadi kebanyakan yang mengalami proses bukan di situ ya, tetapi kalau ada orang-orang yang bicara gitu loh Mas. Portal gaib pernah. Apa ya? Atau dimensi gaibnya terbuka gitu, apa pintu gaibnya terbuka gitu, udah pernah lihat nggak? Apa udah pernah dengar ya? Pernah dengar, dengar. Pada waktu itu yang terjadi seperti itu Mas. Jadi portal gaib yang ada di rawa tersebut kebetulan pas kebuka gitu. Jadi kalau tetangga Mas Robik ini nyamperin ke situ ya kemungkinan besar udah di situ Mas, dan nggak bisa pulang lagi gitu. Kemungkinan besar seperti itu. Karena masuk ke ini ya. Masuk ke dimensi dia gitu. Dimensi. Mas Robi, terima kasih banyak ceritanya untuk malam hari ini ya Mas ya. Sama-sama. Ya siap. Makasih sama-sama. Thank you. Selamat malam, selamat istirahat, selamat dengerin Nightmare on the Air. Iya.